Guys, bayangin kamu masuk pasar, tapi suasananya sepi banget. Nah, di tiap kios ada kertas harga, tapi orang malah pegang HP. Jadi gini, barang yang sama, beda harganya bisa nggak masuk akal. Waduh, pedagangnya bilang, kalau ikut murah, saya rugi. Kita cek bareng guys, di kios 25.000, di online 14.000. Nah pertanyaannya, kalau selisihnya segede itu, siapa yang bayarin? Karena jujur ya, pedagang kecil itu mainnya bukan di laba besar. Mereka bayar sewa, listrik, stok nyangkut, sementara diskon online muncul tiap hari. Jadi gini guys, kadang murah itu bukan efisien, tapi strategi. Di marketing ada istilah loss leader pricing, sengaja rugi di satu barang buat narik massa. Nah, kalau itu terjadi terus, pedagang kecil bisa kehabisan napas duluan. Terus kita mikir, ya udah, semua pindah online aja. Tapi tunggu dulu guys. Bayangin, kalau kios-kios tutup, besoknya kamu beli mendadak kemana? Waduh, yang sering gak kepikiran, pasar itu juga jaring pengaman buat harga lokal. Kalau jaringnya robek, bisa aja kita malah jadi makin tergantung satu pintu. Bahkan, isu persaingan digital ini sampai dipantau KPPU, artinya bukan drama pedagang doang. Nah, tapi di lapangan, yang kebagian pusingnya tetap pedagang kecil dan pembeli harian. Jadi gini guys, ini bukan soal benci online, tapi soal siapa yang tahan banting paling lama. Dan pertanyaan paling serem, kalau yang kecil tumbang, yang murah ini bakal tetap murah nggak? Kita bakal ikut satu hari di lapangan, bongkar kenapa ini terjadi, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan. Nah guys, sebelum kita nuduh siapapun, kita sepakat dulu ya, ini bukan cerita pembeli jahat atau pedagang lebay. Jadi gini, yang kita bahas itu pedagang kecil, warung, kios pasar, konter pinggir jalan, yang hidupnya muter dari uang harian. Di sisi lain ada harga online, marketplace, official store, reseller besar. Semuanya kelihatan rapi di layar, tapi ekosistemnya panjang. Bayangin ya guys, kita Gen Z tuh sering banget ngerasa kalau bisa murah kenapa enggak? Itu manusiawi. Tapi masalahnya, tiap kali kita pilih yang paling murah, ada efek samping yang jarang kita lihat, dan itu kejadian pelan-pelan. Nah, video ini bukan mau bikin kamu takut belanja online. Kita cuma mau paham, kok harga bisa beda jauh, dan siapa yang paling kena. Karena faktanya, bisnis e-commerce di Indonesia memang gede banget, sampai BPS bikin publikasi khusus, Statistik E-commerce 2024. Waduh, tapi yang jarang dibahas, pertumbuhan online itu bukan cuma soal teknologi, ini soal kebiasaan baru kita, milih, bandingin, lalu pindah dalam 3 detik. Dan di titik itu, pedagang kecil sering kalah, bukan karena malas, tapi karena mereka mainnya di dunia yang biayanya nyata, sewa, listrik, stok numpuk. Guys, kita juga harus jujur, konsumen itu bukan musuh, konsumen cuma cari aman buat dompetnya, apalagi kalau uang pas-pasan. Jadi gini, di video ini kita bakal lihat masalah dari 3 sudut. Pedagang, pembeli, dan sistem harga, yang bikin keduanya saling tekan. Nah, kalau kata Rochet dan Tirol, marketplace itu two-sided market. Harus narik pembeli dan penjual sekaligus. Jadi strateginya kadang bikin harga terlihat beda dunia. Tapi tenang guys, kita nggak akan ngomong teori doang. Kita bakal turun, ngobrol langsung sama pedagang yang ngalamin dibandingin HP tiap hari. Kita juga bakal dengar suara pembeli. Kenapa mereka pindah ke online? Apakah murni harga? Atau ada rasa lebih aman? Terus kita coba telusuri satu barang yang sama. Dari kios ke grosir sampai muncul di layar marketplace. Biar jelas bedanya di mana. Karena kadang yang bikin orang salah paham itu satu hal. Kita kira pedagang markup, padahal ada biaya resiko yang nggak kelihatan. Nah, kalau ternyata biaya itu nyata, berarti pertanyaan kita berubah. Bukan siapa yang lebih murah, tapi siapa yang lebih kuat nahan rugi. Dan guys, ini penting. Kita nggak mau bikin pedagang jadi korban doang. Kita cari juga strategi apa yang realistis biar mereka tetap hidup. Tapi sebelum ngomong solusi, kita harus lihat dulu momen paling kejam di lapangan, ketika satu kalimat bikin transaksi batal. Oke, sekarang kita mulai dari tempat paling sederhana. Satu kios, satu pembeli, satu HP, dan satu perbandingan harga yang bikin semua berubah. Oke guys, sekarang kita beneran di pasar. Bayangin suasananya rame. Tapi yang paling berisik justru bunyi notifikasi dari HP. Nah, transaksi pertama, seorang anak sekolah berhenti di kios, pegang barang, tapi matanya nyangkut di layar. Dia bilang pelan, "Bang, online segini," sambil nunjukin layar, kayak itu keputusan final. Waduh,
pedagangnya jawab hal yang jarang kita pikirin. Dek, itu harga saya ambil dari grosir udah segitu. Jadi gini guys, di lapangan tuh bukan cuma soal murah, ini soal malu juga. Pedagang sering ngerasa kayak dituduh mahalin. Transaksi kedua, ibu-ibu datang, nanya merek, pegang barang, lalu buka marketplace, bandingin sambil jaran. Nah, pas ibu itu bilang, sebentar ya, pedagangnya langsung mode defensif, bukan marah, tapi siap ditawar sampai napas pendek. Bayangin ya, pedagang kecil itu mainnya bukan bulanan, mereka main harian. Hari ini nggak laku, besok uangmu terseret. Terus transaksi ketiga yang paling bikin, kok gitu? Pembeli udah pegang barang, udah tanya-tanya, lalu bilang, oke bang, saya beli online ya. Waduh guys, di situ pedagang sering nggak bisa ngapa-ngapain. Mau jelasin kualitas, takut dibilang ngeles. Padahal, ada nilai yang jarang dihitung. Kamu bisa cek barang langsung, pilih yang paling oke, kalau rusak bisa balik hari itu juga. Tapi masalahnya, nilai kayak gitu kalah sama satu angka di layar, angka yang kelihatan paling objektif. Nah, ini yang bikin pasar kadang terasa kayak audisi. Pedagang jadi harus membuktikan diri dalam 10 detik. Di dunia retail, perilaku ini ada namanya guys, showrooming. Barang dicek di toko, belinya pindah ke online. Dan yang bikin makin berat, pedagang sadar, kiosnya jadi tempat coba-coba, tapi omsetnya nggak ikut masuk. Jadi gini, kita jangan cuma bilang, ya udah, ikut murah aja. Karena kalau pedagang menurunkan harga, kadang itu udah masuk wilayah rugi. Dan di sisi pembeli, ada juga dorongan psikologis, loss aversion dari Kahneman Tversky. Kita lebih takut rugi karena bayar lebih mahal, daripada senang karena kualitasnya pegang langsung. Nah guys, gabungan showrooming ditambah takut rugi ini yang bikin obrolan di kios jadi kaku. Pedagang pengen jelasin, pembeli pengen cepat. Tapi kita belum selesai, karena barusan kita cuma lihat permukaannya, harga online lebih murah. Pertanyaan besarnya, murahnya itu dari mana? Soalnya pas kita coba ikutin pembeli yang bilang beli online, begitu masuk keranjang, tiba-tiba muncul voucher, ongkir, cashback. Dan di situ, ceritanya mulai beda banget guys. Nah guys, sekarang kita bongkar tempat kejadian perkaranya. Layar checkout. Disinilah harga bisa berubah dalam 5 detik. Bayangin kamu lihat harga depan 25.000. Kamu senyum. Tapi itu baru pintu masuk, bukan harga final. Terus muncul yang namanya harga coret. Waduh, otak kita langsung merasa, gila, gua dapat diskon nih. Padahal guys, kadang harga coret itu cuma bikin kita fokus ke hematnya. Bukan ke sebenarnya bayar berapa. Nah, abis itu masuk voucher. Satu klik, tiba-tiba, minus 10%. Rasanya kayak nemu duit di jalan ya kan? Dan ini nyambung sama teori partition pricing dari Morwitz, Greenleaf, Johnson, 1998. Harga dipecah-pecah biar kelihatan lebih ringan di awal. Jadi gini guys, waktu kita lihat ongkir belakangan, otak udah keburu bilang, gas duluan. Baru sadar pas udah setengah jalan. Nah, masuklah jurus favorit. Gratis ongkir. Waduh, ini kata paling manjur sejagat e-commerce. Tapi guys, gratis ongkir itu biasanya ada syarat. Minimal belanja, jam tertentu, atau kuota terbatas. Nah, di sini banyak orang tanpa sadar nambah barang. Sekalian aja biar dapat gratis ongkir. Terus muncul cashback coin. Rasanya kayak dikasih balik duit, padahal seringnya koin itu cuma bisa kepake belanja lagi. Dan pas ada flash sale 10 menit, itu mainnya prinsip scarcity ala Robert Cialdini. Kalau terasa langka, kita takut ketinggalan. Bayangin guys, pedagang kios nggak punya tombol flash sale. Mereka adanya tombol tolong jangan sepi. Nah, ada lagi yang jarang disadari. Rekomendasi produk serupa bikin kita lupa sama barang yang tadi kita pegang di kios. Jadi gini, bukan cuma harga yang bersaing, tapi perhatian kita juga diperebutkan. Dan HP itu jagonya ngatur fokus. Terus muncul pilihan pay later. Waduh, cicilan kecil bikin harga besar terasa enteng. Padahal totalnya tetap total. Nah guys, setelah semua potongan ini, kamu akhirnya lihat harga final. Tapi kamu udah keburu merasa menang dari awal. Dan inilah yang bikin kios makin susah. Pembeli membandingkan harga toko dengan harga online yang udah dibantu voucher, ongkir, koin, timer, semuanya. Tapi guys, kita belum jawab pertanyaan paling penting. Siapa yang sebenarnya nombokin semua potongan itu? Dan plot twistnya, ada barang yang bahkan tanpa voucher pun udah murah banget. Nah, kalau bukan promo, berarti sumber barangnya yang beda. Dan itu kita bongkar di bab 3 guys.
Nah guys, bab 3 ini kita cari akar murahnya. Bukan di voucher lagi, tapi di pertanyaan, modalnya siapa yang paling rendah? Jadi gini, banyak orang kira semua penjual beli barang dari tempat yang sama, padahal jalurnya bisa beda jauh guys. Bayangin satu barang yang sama. Kalau kios beli 6 pieces, seller besar bisa beli 6.000 pieces. Kebayang bedanya? Nah, di grosir itu ada tangga harga. Makin banyak ambil, makin turun. Yang kecil sering mentok di anak tangga atas. Waduh, belum lagi soal ongkos kirim barang besar. Seller gede bisa kirim 1 truk, kios kirimnya ecer-ecer. Terus ada yang jarang dibahas, tempo pembayaran. Seller besar kadang bisa bayar belakangan, kios sering harus cash hari itu juga. Jadi gini guys, kalau kamu bisa bayar belakangan, kamu bisa putar duit buat stok lebih banyak. Kalau cash, geraknya jadi pendek. Nah, seller besar juga punya gudang. Kios kecil, gudangnya sering ya ruang tamu sendiri atau sudut kios. Bayangin saat tren berubah, seller gede bisa lempar stok lewat promo besar. Kios kecil, stok mati itu nyangkutnya lama. Nah, ini masuk teori economies of scale guys. Makin besar volume, biaya per unit bisa makin turun. Jadi mereka bisa main harga lebih rendah dengan awal. Jadi gini, kadang yang bikin kios kalah itu bukan karena mereka mahal, tapi karena modal mereka memang beda kelas. Nah, kalau kita ngomong distribusi, BBS bahkan punya istilah margin perdagangan dan pengangkutan atau MPP. Intinya ada jarak biaya dari produsen sampai ke pembeli. Dan kalau kata Michael Porter, Five Forces, yang punya volume gede itu biasanya punya daya tawar lebih kuat ke pemasok. Nah, kios kecil sering nggak punya kartu itu. Nah, sekarang kebayang nggak, kalau pemasok kasih harga beda, otomatis harga jual beda. Kita sebagai pembeli cuma lihat angka akhir. Waduh, ada lagi. Seller besar biasanya punya data. Mereka bisa prediksi barang mana yang laku, jadi stoknya lebih tepat sasaran. Jadi gini guys, kios kecil itu sering nebak pakai insting. Kayaknya laku. Kalau salah, barangnya ngendap. Kalau benar, stok keburu habis. Nah, di level paling atas, ada yang bisa ambil langsung dari pabrik atau importir. Sedangkan kios kecil sering kebagian sisa jalur paling belakang. Makanya guys, kadang kamu lihat online jual murah tanpa voucher. Itu bukan sulap, itu akses jalur barang yang beda. Tapi pertanyaan paling penting, kalau jalurnya beda-beda, siapa yang ngatur jalur itu? Siapa yang boleh langsung, siapa yang harus lewat? Nah, di bab 4 kita masuk yang paling sensitif, aturan mainnya. Karena kalau akses dan harga sudah timpang, pertanyaannya, ini persaingan sehat atau ada yang harus dibenerin? Nah guys, bab 4 ini yang paling sensitif. Bukan soal siapa rajin, tapi soal aturan main yang nggak kelihatan. Bayangin kamu pedagang kecil, tapi saingan kamu bukan kios sebelah. Saingan kamu bisa ratusan toko dalam satu aplikasi. Jadi gini, di online itu ada panggung utama, slot promo, banner, rekomendasi. Yang muncul di atas biasanya yang kebeli duluan. Waduh, pedagang kios gak punya tombol naikin ranking. Mereka adanya senyum, sabar, dan berharap lewat orang lewat. Nah, kalau sistemnya ngasih panggung lebih ke yang kuat modal, efeknya pelan-pelan. Kios sepi, lalu tutup, lalu jadi kosong. Dan ini bukan cuma soal pedagang. Bayangin satu kios tutup, yang kena bisa penjaga toko, kuli angkut, sampai tukang parkir. Nah, menariknya guys, pemerintah juga sadar ada efek samping. Makanya muncul aturan soal ongkir. Permen Komdigi nomor 8 tahun 2025. Jadi gini, kalau ongkir aja diatur biar nggak jadi perang bakar-bakaran, berarti perang harga itu real, bukan perasaan doang. Tapi pertanyaan besarnya, kalau ada yang jual super rendah buat matiin pesaing, itu masuk apa? Nah, KPPU nyebutnya jual rugi atau predatory pricing di pedoman pasal 20. Waduh, tapi di lapangan nggak sesederhana itu guys. Soalnya yang murah belum tentu niat matiin. Bisa aja memang modalnya rendah kayak bab 3. Nah, disinilah aturan main terasa nggak imbang. Yang besar punya ruang salah strategi, yang kecil salah sedikit, langsung tumbang. Terus ada satu konsep yang bikin platform makin kuat, network externalities. Kata Katz and Shapiro 1985, makin banyak orang pakai, makin bernilai jaringannya. Jadi gini guys, kalau semua orang belanja di tempat yang sama, penjual juga ngumpul di situ. Akhirnya, pasar kayak mengunci kebiasaan kita. Nah, di titik ini kita harus jujur. Online juga ngasih kenyamanan. Bisa retur, bisa COD, bisa kirim ke rumah. Itu nyata. Tapi guys, ada skenario yang jarang dibahas. Kalau kios di sekitar kita habis,
kita masih punya pilihan nggak selain satu layar itu? Waduh, dan kalau pilihan makin sedikit, harga murah hari ini bisa jadi mahal besok. Nah, ini yang bikin orang mulai ngomongin persaingan sehat. Jadi gini, masalahnya bukan stop belanja online. Masalahnya, gimana caranya aturan main bikin yang kecil tetap bisa napas. Nah, di lapangan kita nemu pedagang yang mulai adaptasi. Jual paket, fokus barang urgent, dan bikin layanan tukar cepat biar beda dari online. Tapi waduh guys, ada juga pedagang yang bilang, saya udah coba semua, tetap kalah. Nah, ini momen paling beratnya. Jadi, sebelum kita masuk ke klimaks dan solusi inti, kita harus jawab satu pertanyaan terakhir. Ini salah siapa, dan siapa yang harus berubah dulu? Waduh guys, ini momen yang paling berat. Pasar belum sore banget, tapi beberapa kios udah mulai nurunin rolling door. Nah, kita ketemu satu pedagang. Dia bilang pelan, hari ini laku cuma 2. Guys, 2 itu bukan omset, itu sinyal. Bayangin ya, di buku catatannya ada penurunan pelan-pelan. Bukan ambruk sekali, tapi turun sedikit tiap minggu. Terus dia nunjukin HP-nya. Mas, ini online jual segini. Dan angka itu lebih rendah dari modal yang dia sebutin kemarin. Jadi gini guys, ini bukan soal pedagang pengen kaya mendadak. Dia cuma pengen satu hal, uang muter buat besok bisa buka lagi. Waduh, pas kita tanya, yang paling bikin pusing apa? Jawabannya bukan pesaing, tapi biaya yang datang duluan, sewa, listrik, sekolah anak. Nah, klimaksnya dia bilang, kalau bulan depan masih begini, saya tutup. Guys, itu kalimat yang gak ada dramanya, tapi nusuk. Dan di titik ini, kita harus jujur. Kalau kita cuma bilang, ya udah ikutin harga online, itu sama aja nyuruh pedagang jalan di jurang. Nah, sekarang resolusinya guys. Solusi pertama, berhenti jual barang yang 100% komoditas, kalau modal kita nggak sanggup perang. Jadi gini, kata Michael Porter itu ada strategi. Jangan ngotot jadi yang termurah, tapi main di fokus atau differentiation. Beda, spesifik, jelas buat siapa. Contoh paling simpel. Kios menang di kecepatan sekarang juga. Kamu butuh charger, ATK, atau barang urgent. Datang, pilih, beres. Solusi kedua, bikin layanan yang online susah tiru. Tukar cepat. Rusak, besok balik, diganti. Nggak pakai ribet. Solusi ketiga, bundling. Jadi bukan jual satuan, tapi paket anak sekolah, paket kos, biar jelas manfaatnya. Nah, kenapa bundling jalan? Karena kata Clayton Christensen, orang itu beli bukan barangnya, tapi pekerjaan yang mau diberesin, jobs to be done. Jadi gini guys, jobnya anak kos itu bukan beli sabun, jobnya gue butuh beres mandi tanpa mikir, maka paket itu menang. Nah, biar nggak ketinggalan, kios juga bisa main hybrid. Foto barang, bikin katalog WA, lalu pick up di kios. Online rasa, tapi offline cepat. Terus solusi yang jarang dibahas, pedagang kecil bisa bareng-bareng beli stok, kayak mini koperasi belanja, biar naik kelas tangga harga. Dan ini nyambung sama realita. Kemenkop pernah rilis angka 25,42 juta UMKM sudah onboarding digital akhir 2023. Artinya, adaptasi itu mungkin, tinggal arahnya benar atau enggak. Tapi guys, onboarding doang nggak cukup kalau akses modal dan jalur barang masih timpang. Makanya, solusi itu harus dua arah. Pedagang adaptasi, sistem juga dibenerin. Jadi kesimpulannya gini, kios kecil nggak harus menang perang harga. Mereka harus menang di job yang paling dekat, cepat, dipercaya, dan bisa diberesin hari itu juga. Nah, pertanyaannya, kamu sebagai pembeli, mau ikut menangin yang mana guys? Oke guys, kita tarik napas dulu. Dari awal sampai sini, kita lihat satu hal. Perang harga itu bukan cuma soal murah, tapi soal sistem. Nah, yang paling penting, ini bukan ajakan benci belanja online. Kita cuma diajak lebih sadar apa yang sebenarnya kita bayar. Bayangin ya, harga murah itu kelihatan di layar, tapi biaya lain sering pindah tempat, ke pedagang kecil, ke pekerja, atau ke masa depan. Jadi gini guys, setiap pilihan belanja itu kayak suara kecil. Kalau suaranya cuma ke yang paling kuat, yang kecil lama-lama hilang. Waduh, dan kalau warung atau kios di sekitar kita hilang, yang hilang bukan cuma toko, tapi opsi cepat, opsi dekat, opsi manusia. Nah, tapi kita juga harus adil. Online itu bantu banyak orang, lebih gampang, lebih cepat, kadang lebih hemat. Itu fakta hidup. Jadi pertanyaannya bukan pilih online atau offline guys, tapi kapan online, kapan lokal, biar seimbang.
Misalnya gini, kalau barang urgen, kecil, dan butuh sekarang, beli lokal. Kalau barang spesifik dan kamu punya waktu, online juga oke. Nah, kalau kamu pengen bantu tanpa drama, pakai konsep nudge dari Taylor and Sunstein. Bikin pilihan kecil yang gampang dilakukan, tapi konsisten. Contohnya, seminggu sekali, belanja satu kebutuhan kecil di warung dekat rumah. Kecil buat kita, besar buat muter uang mereka. Dan ini nyambung sama konsep lokal multiplier. Uang yang kamu belanjain lokal itu bisa muter lagi ke tetangga, bukan berhenti di satu titik. Jadi gini guys, kita nggak disuruh jadi pahlawan. Kita cuma disuruh lebih cerdas milih. Hemat boleh, tapi jangan sampai matiin lingkungan kita sendiri. Waduh, dan kalau kamu pedagang kecil yang nonton, ingat, kamu nggak harus menang perang harga. Menanglah di cepat, dipercaya, dan beres hari itu. Nah, sekarang aku pengen dengar dari kamu guys. Pernah nggak kamu bandingin harga toko versus online? Terus, share video ini ke teman kamu yang paling sering bilang, di online lebih murah. Biar diskusinya nggak cuma angka,